ini ah. Turunin Pak D kalau rusakin YouTube. Siapa? Pak D, Bang Andi. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya ada pertanyaan nih tentang Islam ya. Anda Islam Kristen, Bang? Iya, saya orang Islam. Saya mau bertanya gitu ke orang-orang yang Islam. Mau bertanya, kan Allah itu tidak memiliki kelamin kan ya? Tidak memiliki jenis kelamin. Dan dia itu tunggal gitu, Maha Esa. Nah, di dalam Al-Quran tuh ada kalimat menggunakan kata kami, apalagi di surat Al-Ikhlas ada kul huwallahu ahad, ada huwa itu kan dia laki-laki tuh, gimana pencerahannya, tolong. Iya. Kata kami, Bang, itu kan Al-Quran itu kan bahasa Arab. Seharusnya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu juga menggunakan kaidah bahasa Arab. Jangan menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Enggak masuk, Bang. Contoh misalnya kata wujud, ya, itu terdapat di dalam Al-Quran. Itu kalau kita pahami secara kaidah bahasa Indonesia, artinya wujud nampak barangnya. Ya kan? Ya. Nah, itu wujud, nampak barang, ini wujudnya. Padahal dalam bahasa Arab wujud artinya bukan nampak barangnya, bukan. Wujud itu artinya ada. Itu dalam bahasa Arab ya. Wujud artinya ada. Nah, kami dari bahasa nahnu itu di Arab sana itu tidak pernah ya dimaknai secara jamak. Jangankan ke Arab, Bang, nggak usah jauh-jauh deh. Anda main ke tempat saya di Siak sini, ya, ini ada orang Siak banyak di sini. Saya nggak berani bohong. Ada penonton saya, tetangga saya banyak di TikTok ini. Kata kami untuk orang Siak itu kata ganti aku, Bang. Kami untuk orang Siak untuk menunjuk, aduh. Nice, Bang. Untuk menunjukkan kesopanan. Itu di Siak, Bang. Di Manado sana kita, aku diganti kata kita. Kita itu kalau kita pahami secara bahasa Indonesia artinya kan kumpulan orang-orang, ya kan. Lalu satu orang mewakili di antara orang-orang itu. Jadi kita itu jamak. Di Manado sana enggak. Kita artinya aku. Nah, di Arab kami itu artinya apa? Jamak keagungan. Ya, ya jamak keagungan lah, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Contoh lagi nih, majestic, ya. Contoh lagi kalau di kitabnya orang Kristen, bara Elohim itu jamak, Bang. Tapi kenapa di kitab mereka itu diterjemahkan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Seharusnya ya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi kalau dipahami secara jamak. Tetapi karena di situ jamak keagungan, plural majestic, ya, itu makanya di situ pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata El ditambah im, jadi Elohim itu tadi itu menunjukkan apa? Keagungan Tuhan. Begitu, Bang. Kemudian kata hu, untuk bahasa Arab kata huwa itu tidak harus merujuk kepada orang laki-laki. Sesuatu yang tidak jelas, ya, ya, pokoknya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas itu menggunakan kata hu. Tidak harus hu itu tidak harus untuk laki-laki, enggak. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk sesuatu yang belum jelas kelaminnya apa, itu menggunakan kata hu. Nah, bagaimana Allah itu mau dikatakan laki-laki, sementara di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Kalau dia itu laki-laki, entah bagaimana kejadiannya,
baik dia kejadiannya itu tanpa melalui seorang ayah, tiba-tiba ada perawan hamil, ataupun dia terjadinya itu tanpa melalui perempuan dan laki-laki, contohnya Adam, tetap saja dia laki-laki, dia ciptaan Allah, makhluk. Semuanya yang ada di dunia ini makhluk. Mau Tuhan nujul ke dunia jadi manusia sekalipun, statusnya makhluk, ya. Tidak bisa dia mempertahankan statusnya sebagai Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin menempati ciptaannya. Tuhan tidak tergantung kepada ciptaannya. Tuhan tidak mempunyai hajat terhadap ciptaannya. Tidak punya kepentingan terhadap ciptaannya. Allah itu husumat, tempat bergantungnya segala makhluk. Kita yang munajat kepada Allah. Kita yang butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia, enggak penting. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen dalam 2 Tawarin 6 ayat 18, benarkah Tuhan enggak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi, yang menaungi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Ini dalam akidah Yahudi, Tuhan nggak bisa datang ke dunia. Ya, Tuhan itu tidak seperti ciptaannya. Sama akidah orang Yahudi dengan akidahnya orang Islam dalam konteks ketuhanan sama. Siapa yang berani menyesatkan saya seperti logika? Katanya menyamakan akidahnya Yahudi dan Islam. Sesatnya di mana? Secara ketuhanan memang benar akidahnya sama. Mereka mengakui Allah itu Esa. Mereka mengakui Allah itu tidak seperti ciptaannya. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu tidak mungkin datang ke dunia. Secara akidah ini sama dalam konteks ketuhanan. Nah, bedanya dengan kita, dengan Yahudi adalah syariatnya. Yahudi, ya, dia menjadi kafir bukan karena konsep ketuhanan, tetapi karena Yahudi tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW. Itu dia. Ya, begitu Bang, keterangan saya Bang. Oh ya, berarti masalah yang kami dan dia laki-laki itu perihal bahasa aja ya, di bahasa. Enggak begitu. Gimana? Bunda Rama dimet dulu Bunda. Saya minta di sana ya, nggak apa-apa ya, saya tidak bawa nama api, saya pakai akun, sama ada di sana. Jadi, aduh, Pak Desugi udah menjelaskan itu tadi, jelas itu. Nah, masalah saya nyari sendiri. Cek, karena itu perihal bahasa aja katanya. Kalau misalnya di Arab itu, dengerin dulu Bang. Iya, Bang, dengerin dulu Bang. Lanjut. Pak Desugi udah jelaskan loh. Itu kalau Al-Quran itu kan ada namanya ilmu syarat, seluk-beluk atau morfologi bahasa. Ada yang namanya izim domir gitu ya. Kalau di Al-Quran itu, kalau di bahasa Arab itu, kalau laki-laki itu muzakkar, kalau perempuan itu muannas. Ya, kalau huwa itu bisa memang ke laki-laki, tapi tidak menunjukkan. Ya, Pak Desugi udah jelas jawabannya. Laisa kamisli isya'un. Jadi kalau mau mempelajari Al-Quran itu harus ngerti dulu, ada nggak sih persamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Kan nggak ada samanya. Jadi kalau kata huwa ya, Anda harus berpikir ya. Disitulah namanya Al-Quran itu bahasa Arab, sastra yang paling tinggi. Perlu ada ilmu yang mempelajarinya. Jangan diputuskan sendiri. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai pikiran kita Allah itu makhluk. Itu udah dijelaskan pada Sungi, sangat bagus sekali. Makasih Pak De. Ya. Lanjut. Kalau begitu, jazakallah khairan katsiran. Semoga menambah keimanan saya. Amin. Ya, boleh diturunin sayanya. Makasih Bang. Iya. Makasih ilmunya. Halo Kak, selamat malam Kak Bang yang ada di atas ini. Selamat malam Bang Kelvin. Islam Kristen Bang? Posisi Bang sekarang Kristen Bang. Oh iya ya Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Sebenarnya bukan mau menyampaikan sih Bang, cuman kan karena ibaratnya kayak pembahasan di sini kan saya kurang paham juga kalau masalah kitab-kitab kayak gini. Ibaratnya kayak segala macam kayak kalau dibanding-bandingkan pun kayak aku masih kayak karena kan masih berumur
mereka kayak masih belum tahu soal agama atau kayak mana pun belum vakum lagi bilang gitu. Umur berapa Bang? Masih 22 tahun Bang. Oh 22 tahun, oke. Apa yang mau dibahas Bang? Sekarang yang kutanya itu realitas sekarang untuk zaman sekarang. Kalau ibaratnya kayak kita membahas agama dari Bible atau dari kitab sana sini kan kita menjurut ke hal yang udah bulan kejadian baru kita bahas. Sekarang intinya fungsi dari agama bukan hanya dari agama Muslim atau Kristen atau Alkitab segala macam. Kita hanya mau bertanya fungsi dari agama sekarang itu apa? Ibaratnya kayak tujuan dari agama contohnya kayak menjanjikan masuk surga contohnya gitu kan. Sekarang yang kutanya, ada nggak bukti orang manusia itu menjanjikan agamanya itu bisa masuk surga? Karena kalau kita bicara soal kitab ataupun Bible atau segala macam, Jawab sendiri. bentar bang ya. Kalau kita pun saling menyalahkan agama ini paling benar, ini paling betul. Setiap manusia pun pasti menggunakan namanya agama. Gini Bang, sebenarnya bukan menyalahkan Bang. Kita itu justru mempertanyakan gitu loh. Oh, jadi mempertanyakan. Ya, mempertanyakan. Contoh gini Bang, Anda kan masih sekolah Bang ya, atau kuliah Bang? Posisi kerja Bang. Oh, udah kerja. Anda kan ini anak muda ini anak yang smart ya. Ah iya Bang. Smart dia. Contoh gini Bang, saya tanya nih sama Anda. Iya Bang. Mungkinkah ada terang tanpa adanya benda penerang Bang? Enggak mungkin Bang, wajib pakai lampu kan. Kalau ada kitab yang mengatakan ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat, itu masuk akal enggak Bang? Itu tadi dibilang sama Abang, kalau masalah pembahasan di situ aku masih belum vakum. Ini Bang, makanya itu Bang, ya ketika kita beragama, itu jangan cuma modal imani saja. Saya kasih tahu Anda, iman tanpa akal itu buta, akal tanpa iman itu pincang. Orang yang terlalu percaya dengan imannya tanpa menggunakan akal, dia soal beragama dia dalam kebodohan Bang. Orang yang tidak mau menggunakan iman tetapi hanya modal akal saja, dia akan jadi ateis. Makanya ketika kita beragama, iman dan akal harus seiring sejalan sehingga sinkron Bang. Ya, jangan ketika membahas agama otak kita parkir. Justru seharusnya ketika kita membahas agama otak kita berfungsi. Karena salah satu fungsi agama adalah mencerdaskan manusia akan ketuhanan, bukan malah menjadi bodoh Bang. Anda tentu tahu sejarah Bang ya, abad-abad pertengahan. Ketika orang-orang Kristen ini percaya penuh dengan Bible, mereka mengalami zaman kebodohan Bang. Salah satu contoh yang menjadi kebodohan di masa itu, kebodohan gereja pada masa itu, seorang ilmuwan yang namanya Galileo. Anda tahu kan itu? Kalau udah aku bilang tadi sama Abang, aku masih vakum. Aku sekarang mau menjuru ke ateis Bang, bukan mau belajar agama. Aku pengen penjelasan, penerangan. Karena kenapa Anda pengen ateis Bang? Karena posisi aku sekarang belum percaya yang namanya surga. Karena belum ada yang pernah membuktikan surga itu di posisi mana dan neraka itu di posisinya mana. Oh, jadi kalau Anda tidak pernah melihat, Anda nggak percaya? Itu sekarang pemikiran aku, bukan karena memang aku masih muda atau gimana Bang. Soalnya aku... Iya, saya tanya. Nah. Anda tidak percaya adanya surga dan neraka karena belum kelihatan, kan begitu? Iya Bang. Oh iya. Boleh enggak saya itu mengatakan Anda nggak punya akal karena saya nggak pernah melihat akal Anda? Boleh Bang, boleh. Karena memang belum pernah lihat otak kita pun. Kita belum pernah melihat otak. Jadi Anda nggak berakal berarti Bang? Bukan nggak berakal, tapi kalau dibilang nggak ada otak pun. Enggak, saya tanya, Anda berakal tidak Bang? Kalau untuk sekarang Bang, posisinya pun kalau masalah berakal, semua manusia pun pasti berakal. Nggak ada yang namanya manusia. Anda ngaku berakal. Anda pernah melihat akal Anda? Kalau masalah itu belum pernah lihat Bang, makanya aku sekarang. Kenapa Anda berani membuat statement bahwa Anda berakal? Karena memang setiap manusia diciptakan dengan akal. Dah, dari mana Anda tahu orang akalnya nggak kelihatan kok? Karena kan bukan hanya sama kami diceritakan kayak gitu, pun sama orang abang pun diceritakan karena setiap manusia diciptakan pasti memiliki akal gitu.
Tapi yang kutanya sekarang bang, soalnya posisinya aku sekarang mau mencuri ateis. Yang namanya agama ini, kalau aku tengok sekarang agama pun bukan hanya di agama abang atau agama kami pun, yang lebih mayoritas semua menggunakan agama sekarang banyak yang menyuruh hal-hal yang nggak baik. Contohnya kayak kemarin ada yang namanya di tempat pesantren kejadian kayak gini, bukan hanya di tempat abang, ada juga di tempat kami gereja. Tapi Gini bang, inilah kesalahan Anda bang. Kesalahan Anda melihat agama itu dari oknum. Kalau Anda melihat bentar. Kalau Anda mencari agama yang benar dari oknum, menyalahkan agama menyalahkan agama dari oknum, itu nggak adil bang. Kenapa? Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang namanya oknum ini bang, ya ini sifatnya itu relatif. Bentar, agak berisik. Ya jadi namanya oknum penganut sebuah agama itu relatif bang. Di Kristen ada oknum yang baik, di Kristen ada oknum yang jahat. Di Islam ada oknum yang baik, juga ada oknum yang jahat. Jadi kalau kita ingin mengetahui agama itu benar atau salah, jangan dilihat dari oknumnya, tapi lihat yang diajarkan. Begitu seharusnya Anda bang. Itu namanya orang yang berpikir cerdas. Kalau Anda melihat agama dari oknum, nggak ada agama yang benar bang. Nggak ada agama yang benar. Aduh, ini buron-buron lama apa sih maksudnya? Bentar. Apa maksudnya ini? Mute. Benar lama mute. Aduh, ganggu aja nih. Ya, jadi gini, memilih agama itu jangan dilihat oknum, tapi lihat ajarannya bang. Itu yang saya sarankan. Oke bang, kalau masalah melihat ajarannya sekarang tuh, kalaupun kayak aku lah masih labil lah dibilang kalau masalah agama masih vakum lah, masih belum. Berarti kayak aku pun posisinya sekarang Kristen, entah sekali 1 tahun pun itu ke gereja pun, kalau enggak, aku aja kadang sekali 1 tahun pun itu kok udah syukur kali ke gereja, karena memang sekarang pertanyaan yang masih terbayang-bayang di otakku sekarang itu, yang namanya agama ini kalau diperdebatkan terus kayak gini, apa masih ada orang yang mempercayai? Karena saling menjatuhkan, agama yang satu menjatuhkan agama yang lain, agama yang lain juga menjatuhkan agama yang satu. Karena saling menjatuhkan kayak gitu membuat saya berpikir mendingan saya ateis, nggak ada yang ganggu kayak gitu. Anda salah bang. Perdebatan ini tidak membuat orang semakin meninggalkan agama. Anda salah. Justru dari perdebatan ini setiap malam kita mensyahadatkan orang. Hampir tiap malam ada orang masuk Islam. Kenapa? Karena menerima kebenaran Islam. Islam itu sesuai dengan akal dan logika kita. Makanya mereka itu menerima. Contoh tadi sudah saya ungkap. Kalau kita baca Bible dari buka ayat pertama saja, di situ banyak sekali kesalahan. Contoh nih, saya kasih contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ dikatakan belum berbentuk dan kosong, kok ada air. Bener enggak itu bang? Ya itu masalah kitab tadi bang, aku masih belum paham. Kalau belum pernah aku buka pun belum paham. Saya tanya, Anda kan punya akal katanya nih. Orang yang berakal ketika dikatakan kosong berarti belum ada apa-apa. Dikatakan belum berbentuk berarti ya nggak ada bentuknya, masih semerawut. Nah, di sini dikatakan belum berbentuk dan kosong, kok ada air, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, mudah-mudahan lah, Bang, tapi aku masih berpegang teguh dengan agak pemikiranku sekarang, kalau memang belum ada yang bisa membuktikan secara nyata di depan mata kalau agama itu betul-betul ada, bakal sampai sekarang aku bakal berpikir mendingan saya jadi ateis, nggak ada perdebatan sama sekali. Karena belum ini kesalahan Anda di sini, Bang. Anda belum belajar agama dengan sungguh-sungguh. Anda hanya mengenal kulitnya, ya kan? Lalu Anda menyalahkan agama dan ingin jadi ateis. Ini konyol, Bang. Seharusnya Anda belajar betul-betul, pelajari Islam, pelajari Kristen, pelajari Hindu, pelajari Buddha. Setelah Anda nggak menemukan jawaban, baru Anda ateis. Itu baru benar. Ini kulitnya saja belum
nggak ngerti bagaimana ada ini ateis, gitu loh. Coba deh belajar dulu, belajar. Silakan Anda beragama mana saja silakan, tapi pelajari dengan sungguh-sungguh. Begitu Bang. Kalau masalah itu bang, sekarang fungsi yang paling penting sama aku tuh fungsinya adanya agama itu ada nggak yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Kalau memang ada agama berarti itu agama salah. Tapi sekarang belum ada agama yang menjerumuskan ke dalam dosa. Tapi kenapa masih diperdebatkan gitu? Komentar dimatikan, sikap si tolol. Sebentar Bunda Rama, orang lagi di ini. Bunda Rama, Bunda masuk, Rama. Kak. Sorry, Dari sorry. tadi 3 kali ngacau Bunda Rama ini. Udah, saya bentar Pak De, izin. Alvin ya, Calvin. Nah, kalau kamu keberatan dengan perdebatan agama ini, orang urus, bodoh amat. Kamu mau masuk ateis ke mas apa, bodoh amat. Gak urus, kami mah gak urus. Gak urus. begitu juga. Itu urusan kau. Yang terlalu kenceng. Santai. Jadi gini, Kita edukasi Pak lah, Deka edukasi. sudah mengajarkan, ya Pak Deka sudah mengajarkan panjang kali lebar, lebar kali panjang, ya kan? Asih itu aja yang kau ulang-ulang, itu aja yang kau ulang-ulang. Jangan perdebatan ya sudah. Ya sudah, terserah kamu. Yang penting Pak De sudah menjelaskan, sudah memberitahukan. Kau mau jadi ateis terserah urusan. Cuman yang kamu harus pikirkan, kalau ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kau tidak percaya pada Tuhan, mending kau mati aja. Itu saranku bro, mati aja. Kenapa aku bilang kau mati aja? Penciptanya aja kamu tidak percaya. Kamu mau jadi ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, kamu mau jadi ateis, artinya di sini kau nggak tahu diri. Kau udah diciptakan sama Allah, diciptakan sama Tuhan, kau nggak tahu diri. Udah kau diciptakan, kau mau bilang kau mau jadi ateis, nggak percaya adanya Tuhan, ya mati aja kau sekalian, karena kau nggak tahu diri. Tuhan udah ciptakan kau supaya kau berbuat baik, supaya kau tahu ibadah. Nah, datang kau ini karena perdebatan agama ini, saya mau jadi ateis aja, Aduh. nggak tahu diri. Sudah. Udah biar Bang Andi, Paham, silakan. Biar Silakan Bang Andi, kasih Bang Andi. Enggak juga sih, cuman ya Kelvin ini kan dia masih belajar juga. Gitu loh. Kelvin, sekarang kamu masih agama Kristen ya, Bro? Posisi sekarang mah di KTP masih Kristen, tapi kalau ibaratnya kayak debat-debat kayak gini ada yang membuat mata saya terbuka. Mungkin akan Enggak cuma itu doang yang saya tanya. Taruh dulu. ya, Kalau kamu masih Kristen, kamu masih nyaman jadi orang Kristen sekarang sampai saat ini masih nyaman. itu kan aku bilang sama abang, itu kan posisi sekarang KTP bang. Jadi sekarang aku lagi mencari yang namanya kebenaran itu, yang adanya kalau memang betulan agama itu benar, berarti saya berhenti. Enggak, bukan itu pertanyaannya, sederhana. Anda sekarang masih Kristen, masih nyaman menjadi orang Kristen atau lagi galau menjadi Kristen gitu loh. Sekarang posisi nyamannya sekarang karena memang belum pernah ke gereja bang. Nyamannya paling karena memang di KTP nyaman aja, udah tempel di KTP gitu. Nah, Ya, jadi sampai saat ini Anda masih nyaman jadi orang Kristen. ya kalau dibilang nyaman, nggak nyaman juga bang, karena memang masih bertanya-tanya, bertele-tele lah soal agama ini, Bang. Oke. Tentang masalah apa kira-kira yang membuat Anda tidak nyaman? Masalah nggak nyaman gini bang, kemarin aku juga sempat bertanya gini sama yang beragama lah gitu kan, bisa nggak buktikan sama aku sekarang yang namanya, soalnya dia kemarin debat sama aku nih. Masalah topik apanya? Ada satu-satu. Apa yang membuat Anda tidak nyaman jadi Kristen? Apa? Masalah ketuhanan kah? Apakah gitu loh? Bukan sama-sama ketuhanannya bang, karena kemarin samanya agama, sama agama Kristen, cuman dia lebih menjatuhkan agamaku yang dasar, contohnya kayak agamaku sekarang kan Protestan, datang karismatik menunjukkan kayak gini segala macam. Itu dipertanyakan dari situ, apa bedanya agama kita karismatik dengan Protestan sekarang? Sama-samanya kitabnya sekarang, kenapa lebih menjuru lagi ini yang lebih betul, ini yang agamamu ajarkan salah? Oh, sama-sama. Jadi Bro Kelvin masih sering ke gereja. enggak. Kemarin kan ibaratnya kayak Injil itu sering jumpa di jalan ngomong kayak gini, abang ini agama ini. Aku Protestan, aku bilang kayak gini lah pak. Oke. Oke, cukup kayaknya Bang Juma harus turun tangan dulu nih. Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Oke. Dia Bang, frustasi. monitor nggak bang? Frustasi Bang, monitor dengan nggak? apa? Iya, Ajarannya. betul. Silakan Bang Juma. Ini adalah seseorang yang frustasi nih Bang Juma. Bagaimana caranya untuk kasih obat? Silakan dulu Bang Juma. Sakit kepalaku ini. Makan bodrek. Iya, frustasinya kenapa? Karena Gara-gara abang diam aja dari tadi.
karena sesama Kristen saling menyalahkan, karismatik menyalahkan Protestan, begitulah intinya. Carut marut di dalam kekristenan, Bang Anu Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam dari sejak 1400 tahun silam, bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai penganut agama Nasrani, Allah menggambarkan bahwa mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat. Itu kata Al-Quranul Karim. Artinya apa yang ditorehkan kemudian Al-Quran itu benar adanya, karena sudah 1400 tahun hal ini masih terjadi sampai sekarang, menandakan bahwasanya apa yang Allah sampaikan kepada kami umat Islam, ya kami masih melihat sampai hari ini. Ini fakta. Seperti yang Anda saksikan pun itu juga kami saksikan, bahwasanya mereka saling membenci satu sama lain. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum panasu hazzam mimma zukkiru bih fa'araina bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nasrani, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh Nasrani, tokoh dari sekte Nasrani. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus sekte Nasrani, pengikut Paulus ada Advent, ada apa lagi? Ada Protestan, ada Katolik, apalagi Pantekosta, apalagi semuanya mereka adalah pengikut Paulus, dan Paulus tokoh Nasrani. Al-Quran mengatakan, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami, kata Allah, timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Maka jadi kalau saudara melihat di dalam tubuh agama Anda terjadi kebencian antara satu sama lain, itu karena Allah pencipta alam semesta sudah mengiyakan dan menyatakan 1400 tahun silam. Bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Dari mana? Kalau ini karangan Nabi Muhammad, dari mana beliau tahu kalau orang Kristen antara sekte yang satu dan sekte lainnya saling membenci dan saling bermusuhan? Karena ini adalah firman Allah. Allah tahu apa yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah torehkan di dalam Al-Quran. Memang orang Kristen sama Kristen saling membenci. Kita tidak pernah melihat kan bagaimana mereka berkumpul dalam satu gereja, semua sekte dalam datang beribadah ke situ. Enggak. Kenapa? Karena tidak ada perkongsian fulus. Ini yang Al-Quran katakan. Jadi tidak mungkin kami umat Islam itu mengada-adakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Wa sawfa yunabbi'uhum humullah bima kanu yasna'un. Kata Allah, kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Memberitakan hal itu, menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, apa yang terjadi? Di dalam Matius 7, 22, 23, ternyata Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang keliru. Maka Allah mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kalau tidak mau meninggalkan agamanya menuju kepada Al-Quran, maka mereka akan selalu berselisih sampai kiamat. Tapi kemudian ketika mereka masuk Islam, maka mereka dikatakan oleh Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Umat Islam itu bersatu padu menyatakan yang ma'ruf dan menolak kepada yang mungkar. Itu Islam tuh.
Persatuannya sangat luar biasa. Ketika umat Islam di Indonesia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Anda jalan ke Afrika sana, bertemu dengan orang Islam, ketika membaca ayat itu akan sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama. Sampai ke Asia pun begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama bunyinya. Mereka bersatu padu, tidak pernah terpisah. Tapi kalau Anda lihat di Kristen, antara Bible cetakan yang tahun berapa dengan tahun berapa itu sudah berselisih paham. Ini menandakan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak salah, tidak keliru, tapi sahih, valid. Nah, jadi kalau dikatakan saling membenci, kitab suci kami sudah menyatakan itu ila yaumil kiamah, sampai dunia ini kiamat. Orang Kristen antar sekte akan saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Demikian. Oke lah Bang, kalau ibaratnya segitu pun pemahaman saya mungkin agak termonitor sedikit soal agama ini. Cuman untuk belajar agama ke depannya mungkin agak saya lebih mendalami lagi. Cuman yang sering kejumpai sekarang yang orang ngomong kalau Kristen itu mengajarkan kasih sayang dan Islam itu mengajarkan damai. Berarti dua-duanya menurut saya memang paling bagus Bang, karena saling mengajarkan damai dan kasih sayang gitu. Jadi aku mau akan mempelajari kedua agama tersebut, mana yang nanti menurut saya memang betul-betul dapat jawaban dari situ. Mungkin saya akan mengikuti agama tersebut. Itu suara musik dari mana? Bisa dimatiin musiknya nggak? Oh, itu dekat apa ini Kak? Ini dekat tempat apa juga kafe gitu, kafe untuk nongkrong karaokean. Oke, bisa di mute. Bisa di mute. Ya, silakan, silakan. Jadi bagaimana tentang LDI yang dibubarkan di Indonesia? LDI apa tuh? Lembaga Ulama Indonesia, apa? Lembaga Dakwah Islam. Ada dibubarkan gitu ya? Jadi aku nggak pernah dengar gitu. Ya. LDI Jadi dibubarkan. kalau berbicara mengenai LDII dibubarkan, itu pernah saya dengarkan. Kenapa LDII itu kemudian dibubarkan? Karena menganggap di luar kaum mereka itu sesat, di luar kaum mereka itu adalah kafir. Itu sekte atau apa? Itu aliran yang mengatakan bahwa di luar aliran mereka itu sesat dan kafir. Sedangkan di Al-Quran itu tak ada yang kayak gitu di Al-Quran. Tunjukkan. Nggak ada. Di hadis ada Bang, di hadis. Mana ada. coba tunjukkan. Sungguh umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Nah, di situ ada nggak pernyataan bahwa satu boleh mengkafirkan yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Tapi mengatakan bid'ah. Maksudnya? Kan? Lain. Seperti Wahabi Salafi. Anda salah. Jangan bernarasi sesuai di luar daripada konteks. Nah, sekarang ada tidak di dalam pengakuan Al-Quran bahwa di luar dari satu kelompok itu adalah kafir? Ada nggak? Nggak ada kan? Dalam hadis itu ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan Al-Quran mengatakan, sabar dulu. Al-Quran mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ini sudah keluar dari konteks Islam. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, orang itu benar-benar mengerjakan kebajikan, Allah mengatakan Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih dan sayang. Bagaimana mungkin ada seorang yang menyembah kepada Allah, mengkitabkan Al-Quran, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dianggap sesat dan dianggap kafir? Sedangkan Islam yang benar
Jangankan kepada sesama penyembah Allah, orang kafir yang tidak menzalimi umat Islam, orang kafir yang tidak memusuhi dan memerangi umat Islam, wajib hukumnya diperlakukan sebagaimana saudara. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Islam tapi di luar jamaahnya dianggap kafir, itu tidak mencerminkan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Pahami itu dulu supaya belajar LDI ini apa. Saya mantan LDII, asal kamu paham. Saya orang dalam yang keluar dari aliran tersebut. Karena saya melihat setiap orang yang datang, orang baru begitu keluar, kamu tahu, tempat duduknya dicuci, tempat dia berpegang itu dibersihkan, dicuci dengan air. Ini apa ini? Dianggap najis, dianggap bukan dari golongan mereka. Saya orang mantan dari sana, asal Anda tahu, semua aliran saya masuki. Oke, saya dari tabligh, saya dari salafi dan seterusnya. Saya belajar. Saya orang belajar. Diam. Kalau dijelaskan. Saya belajar. Saya orang belajar. Saya tidak beriman dengan cuma nonton dan seterusnya. Saya belajar. Yang mengatakan dirinya benar, saya masuk. Mengatakan dirinya benar, saya masuk. Dan saya temukanlah LDI. Mohon maaf nih, teman-teman LDI. LDI kamu tahu? LDII dari rumah saya ini jaraknya cuma 70 meter sampai 100 meter. Asal kamu tahu. Ya. Saya orang dari sana, ex dari sana. Bayangkan aja, tugasnya ada di Kabupaten Maros. Begitu mau salat, dia harus ke masjid yang ada di Goa. Ini apa ini namanya ini? Ribuan masjid dilalui. Dia nggak mau sholat karena di situ bukan golongan dia. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekira cukup. Ini hanya ingin memecah. Silakan turunkan. Turunkan. Hanya ingin memecah. Kalau ada orang yang kemudian menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan karena Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Saya 24 jam di sini di TikTok karena ada rasa kasih sayang saya terhadap saudara-saudara saya non-muslim. Bukti bahwa kami adalah orang Islam yang beriman dan beramal saleh. Tapi ada orang yang sibuk mencari kejelekan yang menurut dirinya jelek, mencari sesuatu yang tidak sepaham dengan dirinya, lalu diumbar, digibahin, mengamuk sendiri, emosi sendiri, sampai ludahnya kemana-mana hanya untuk menceritakan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Itulah tanda-tanda orang munafik, orang miskin yang mendekati kekafiran. Silakan saudara, mungkin ada pertanyaan. Lanjut. Oh iya, tadi saya tanggapi dulu. Anda mengatakan Islam itu damai dan Kristen itu kasih. Iya bang, betul bang. Saya belum pernah menemukan ada kasih di Kristen. Yang mana yang Anda maksud kasih di Kristen itu? Tunjukkan satu aja. Itulah namanya kemarin saya pernah dengar, bukan pernah buka bang, cuman pernah kebaca sama apa yang paham agama, ibaratnya kayak pendeta atau gembala contohnya gitu. Kasihlah musuhmu. Berarti mengajarkan biarpun dia musuhmu, kasihlah musuhmu, karena di situ tertera saling mengasihi. Biarpun dia musuhmu atau segala macam, kasihilah dia. Makanya aku ngerti kalau gitu berarti kalau di Islam itu bang, kalau di Islam itu nggak ada musuh. Di Islam cuma ada satu musuh, yaitu iblis. Nah di Kristen iblis musuh atau bukan? Sama ya bang, setiap agama mengajarkan pun yang namanya iblis itu pasti musuh bang. Ah, berarti orang Kristen disuruh mengasihi musuhnya kan? Berarti Kristen disuruh mengasihi setan. Wajar aja mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada dalam kitab mereka sendiri. Terima kasih Anda sudah mengaku Kristen mengasihi musuh.
musuh Kristen adalah setan, musuh Kristen adalah iblis. Wajar saja Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Pantas saja ternyata mereka mengasihi setan. Jadi setahu aku lagi bang, bukannya itu yang diajarkan juga sama kami, karena saya posisikan Kristen, pas di sekolah pun diajarkan juga kayak gitu. Jika pipi kananmu ditampar, kita kemarin, jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu, ibaratnya karena posisi di situ kita contohnya dianggap kayak gini segala macam, tapi perlihatkanlah kasih sesungguhnya itu pada sesamamu. Contohnya ada yang membenci kau, doakan dia. Itu yang diajarkan sama kami. Kalau masalah ibaratnya mengasihi iblis, kami belum pernah membahas itu. Cuman kok yang dibahas kemarin pas masih di sekolah, jika ada yang berbuat salah, berbuat contohnya kayak yang nggak senang gitu, kasihlah dia dan bawa dia dalam doa supaya dia sadar atas kelakuannya itu. Intinya jangan membalas, itu aja lah inti dari pembicaraan kemarin itu. Intinya jangan pernah membalas apapun kejahatan yang dilakukan manusia itu samamu. Jangan pernah membalas atau segala macam. Intinya kasihilah dia dan bawa dia dalam doa supaya dia sadar, karena itu memang yang diajarkan sama kami. Makanya karena agama muslim belum pernah aku juga masuk di situ, karena aku posisinya agamanya sekarang pun masih meraba-raba, karena kalau dibilang Kristen pun paling dibilang KTP aja gitu. Tapi yang pernah diajarkan di sekolah selagi masih sekolah, karena saya Kristen, ada ajaran agama Kristen kan, jadi diajarin di bagian situ bang. Nah. Iya, maksud saya kalau dikatakan bahwa kasihi musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, bila mana kamu ditampar kiri kanan, ya berikanlah yang kanan kiri. Ini ajaran yang tidak bisa dipraktekkan. Ini ajaran teori, sehingga kasih itu hanya teori. Itu hanya teori itu teori. Mana ada orang mau di atas muka bumi ini ditampar pipi kirinya kasih yang kanan? Itu teori aja untuk nipu, supaya dianggap dirinya itu ajaran kasih. Maka dia mengambil slogan tertinggi, apabila kamu ditampar pipi kiri kasih yang kanan, itu cuma tipuan. Orang Kristen, khususnya Belanda yang beragama Kristen, tidak pernah ditampar. Jangan ditampar, dikenal aja sama pribumi kagak pernah. Kok datang dia membonyokkan warga negara warga pribumi yang ada di Indonesia ini? Hah? Mana? Itu cuman tipu-tipuan itu yang kayak begitu. Kalau di Islam mah jelas apa yang dikatakan oleh Islam itu terurai di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun, kata Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut pada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran memerintahkan kepada kami untuk memaafkan. Itu baru betul, itu baru benar. Umat Islam seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam punya kaidah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'a mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, kata Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi faman afa wa aslah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini baru kaidah yang betul. Ini kaidah yang betul. Jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Ini baru. Tapi kalau yang tadi,
Apabila pipi kirimu ditampar, kasihlah yang kanan. Siapa yang mau mempraktekkan itu? Kalau orang Kristen ini bukan orang-orang munafik, tolong besok pagi berbaris depan saya orang-orang oten ini, saya mau tampar satu-satu. Mau ndak mereka? Ku tampar satu-satu pakai scoop. Mau ndak? Pasang pipinya, ketepak, ketepak, ketepak. Sampai ujung sana, balik lagi pipi yang kiri, ketepak, ketepak, ketepak. Habis itu mereka cium tangan saya. Mau ndak? Itu cuman politik, itu cuman teknik nipu. Gak ada itu, gak ada. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Orang Kristen sama orang Kristen aja saling gigit kok. Bagaimana dengan musuhnya? Tak ada itu cerita. Itu cuman teori untuk nipu aja itu. Ada seorang jenderal, Pak. Nembak anggotanya sendiri. Apa agamanya? Agama kasih. Kuclok. Tipuan. Jadi umat Islam nggak bisa tertipu yang kayak gitu-gitu. Iblis memang selalu memperlihatkan yang baik-baik saja. Nampak kelihatan, di depan baik. Selamat papi, apa kabar? Tapi isinya ulat. Kalau di Islam itu kagak. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu kejahatan, ya kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, memaafkan, habis sudah memaafkan, berbuat baik lagi. Ini baru kaidah yang tepat, ini manusiawi. Kalau yang tadi itu hewani. Tampar pipi kiri, kasih yang kanan, mana coba. Suruh berbaris pendeta-pendeta ini yang suka minta perpuluhan. Mohon saya sampaikan kepada mereka, Bang Suma mau datang mau kasih tamparan pipi kiri. Habis itu balas pipi kanan. Mari kita lihat apakah mereka mampu melaksanakan isi kitabnya atau mereka hanyalah manusia yang bertopengkan kasih. Suruh berbaris. Orang-orang Kristen itu coba, mau kulihat, mau kutunjang pipinya tuh. Itu cuman cuman trik aja itu, Bung. Trik untuk supaya dianggap ya tahu bagusnya, tahu cantiknya. Begitu dibuka sarungnya ternyata betisnya berbulu. Mape. Nampaknya cantik, bibirnya merah, matanya, bulu matanya panjang, senyumnya aduhai, diangkat kainnya sedikit, betisnya berbulu. Palsu. Jadi yang palsu-palsu itu pasti sesat. Ya, pasti sesat. Itu dari saya. Sekali lagi, teori kalau ada orang Kristen mau ditampar pipi kirinya, kasih pipi kanan. Kalau ada mau mempraktekkan itu, silakan datang ke tempat saya berbaris. Mau ku tampar kalian pelan-pelan, tapi dengan penuh tenaga. Jadi itu cuma teori itu, Dek. Teori yang tidak ada orang Kristen yang akan mempraktekkan. Itu teori. Oke, Bang, sekarang aku boleh nggak ini berangkai? Sekarang posisi aku kan sekarang di perantauan nih. Cuman kawan-kawan aku sekarang kebanyakan yang Muslim nih. Siap. Cuman kan posisi anak muda sekarang ada juga yang memang beragama, ada yang enggak. Berangkai kayak teman-temanku sekarang lah, contohnya kayak bukan semua, oknum sebagian sih. Iya. Tadi kan menyinggung di sini namanya yang makan babi gitu kan. Yeah. Izin dulu bang ya, izin dulu. Iya, silakan. Bukan semua Bang, cuman oknum aja Bang, cuman oknum. Iya, silakan. Kan kemarin kayak cerita gini lah, aku di Lapotua gitu sama kawan-kawan. Kebetulan ada kawan kami Muslim dia. Yang namanya juga Lapotua kan, yang makanan khas Batak gitu. Aku tanya, "Leku kok di sini? Kok bisa makan ini?" Katanya sama aku, apa yang keluar dari mulut terus dimakan itu yang namanya haram. Jadi aku agak sok juga dengarnya kayak gitu Bang. Itu betul atau enggak ya Bang? Itu yang kutanya dulu Bang. Kalau di Islam itu hukum-hukumnya jelas. Haram-haram, halal-halal, makruh-makruh. Itu jelas itu. Itu jelas. Soalnya kemarin oknumnya kayak gitu ngomong sama aku Bang. Jadi aku bingung juga. Betul atau enggak? Itu adanya di dalam ajaran Kristen di Matius 12. Itu kekerasan, kena YouTube pada jangan. Lanjut. Ya. Itu adanya di Bible Matius 12 itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan babi, nggak ada tuh cerita. Itu hanya akal-akalan teman Anda aja.
Di Islam itu kalau haram haram. Berarti kemarin kata kawanku tuh bukan semuanya, cuman oknum. Terus dia ngomong kayak gini sekarang sama aku, Bang, kemarin masih mendingan aku makan babi daripada makan uang masyarakat kayak penjabat-penjabat sekarang. Namanya takut yang namanya makan penjara yang paling ditakuti di Indonesia yang namanya muslim ini paling makan babi, makan uang haram, uang masyarakat. Gampang kali sekarang katanya. Berarti kelakuannya sama, satu makan sesuatu yang haram berasal dari babi, yang satunya makan haram dari uang rakyat, sama posisinya tuh. Sama-samanya dia. Sama. Status sama. Jadi aku ikut sesat juga pas pemikiran kayak gitu. Berarti betulnya yang dibilang kawan ini sebenarnya kan aku belum belajar juga masalah agama-agama ini kan. Berarti dia ngomong kayak gini, apa yang dimutakan itu yang namanya haram terus kalau dimakan lagi. Oh ya udah lah, aja lah makan gitu kan. Itu ajaran di dalam kitab Matius itu. Di Islam itu tidak bisa akal-akalan. Islam tidak boleh kemudian membuat sebuah narasi akal-akalan. Gak boleh. Sama seperti ketika kita membantah sesuatu, tidak boleh juga akal-akalan. Sekarang ini lagi ribut-ributnya, ya, ribut-ributnya orang munafik sedang menceritakan Bang Suma sesat karena menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya umat Islam. Ini kalau ilmu minim ya kayak gitu. Minimnya ilmu seseorang bisa membuat orang itu semakin memiliki penyakit dengki, hasad, benci, iri dan seterusnya. Kenapa? Karena minim ilmu. Ingin tenar, ilmu tak ada. Ingin dikenal tapi tidak terkenal. Padahal kalau kita melihat dan kita belajar, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil." Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa qalallahu inni ma'akum, lalu aku Allah berfirman kepada mereka, aku bersamamu. Dia mengatakan bahwa saya salah telah menarasikan bahwa yang disembah oleh orang Yahudi dan yang disembah oleh umat Islam itu sama. Dia mengatakan itu keliru katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang Yahudi yang saya maksud di sini adalah orang yang mengikuti apa yang diinstruksikan Allah melalui kitab Taurat. Tapi orang yang minim ilmu mengatakan saya menyesatkan. Loh, Al-Quran menarasikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa barang siapa yang beriman dari Yahudi maupun Nasara atau orang Sabi'in, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih hati dan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Innalladzina amanu walladzina hadu, Yahudi yang dimaksud, wan Nasara Sabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, coba orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, berarti Yahudi ini beriman kepada Allah. Ada di antara orang Yahudi yang beriman kepada Allah, tapi ada anak kecil yang baru lahir dari tadi, baru tumbuh jenggot 1 senti, sudah kemudian bernarasi menyesatkan orang yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada orang-orang Yahudi mengajarkan bahwa dirinya tiada Tuhan selain dirinya. Ini dia katakan saya keliru, saya sesat. Itu fitnah yang kejam. Itu adalah tuduhan yang sangat luar biasa yang menyesatkan umat manusia. Kita lihat saudara-saudara di dalam Al-Quran, sabar ya, di dalam ayat 130 surah Al-Baqarah sampai 133 ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian Nabi Yakub bertanya kepada keturunannya, ini noise-nya di mana ya?
Saya mungkin ya. Coba. Am kuntum syuhada is hadara ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ada dalam Al-Quran. Dia ingkari Al-Quran ini. Siapa yang sesat sebenarnya? Nah, itulah ya teman-teman, kalau minim ilmu kemudian mensesat-sesatkan orang, ya menyatakan orang. Bahkan saya melihat tadi ya dari potongan video yang dikirim oleh salah satu saudara kita, beliau memfitnah bahwa saya dan orang-orang yang menjadi netizen Bang Zuma itu sudah memiliki syahadat yang berbeda. Dia karang-karang sendiri syahadat kita. Dia membawa-bawa Yahweh dan mengatakan bahwa saya ini adalah Rasulullah. Dia sendiri yang mengatakan itu, artinya dengan sendirinya dia telah kafir, telah ingkar kepada Al-Quran karena menyatakan saya ini adalah Rasulullah. Inilah yang teman-teman yang perlu saya ajarkan, bahwasanya orang tersebut itu sudah jauh kemudian dari apa yang kita harapkan. Bukannya dia semakin sehat, malah semakin sakit, dan saya melihat dia depresi. Dia ada penyakit stres, yang mana stresnya itu sudah tidak bisa dia kendalikan sendiri. Kebenciannya membawanya kepada kekufuran. Tengok aja nanti kalau dia nggak selesai, maka dia akan jatuh kepada golongan orang-orang yang kufur. Tengok aja nanti. Bang, dia stres bang, karena nggak ada duit buat bayar kontrakan bang. Mbak Blokir, sedikit saya tambahin ya. Jadi kalau dia menyesatkan Bang Juma, sama saja dia menyesatkan Al-Quran. Anda baca baik-baik di dalam Quran surah Ali Imran ayat 64. Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawaim baina wa bainakum. Ala na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Wala yatajida ba'dona ba'don arbaba min dunillah. Al-ayah. Katakanlah hai ahli kitab. Ahli kitab ini termasuk Yahudi bukan? Katakanlah ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kamu dan aku. Ya, antara kami dan kamu, bahwa kita tidak sembah kecuali Allah, dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Allah ini Tuhannya ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bahkan di situ dikatakan mari kita memegang peraturan yang sama, ketetapan yang sama. Apa itu? Sembah Allah. Itu memang diajarkan di dalam kitab mereka. Kan jelas nih ayatnya nih. Ya. Katakanlah ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Bahwa kita bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Al-Quran jelas toh? Betul ya Bang Juma ya? Nih. Iya, benar Ahi. Menyesatkan Bang Juma sama saja menyesatkan Al-Quran. Menyalahkan Bang Juma sama saja menyalahkan Al-Quran. Bukan maksudnya Bang Juma itu Al-Quran, bukan. Maksud saya adalah Bang Juma berbicara berdasarkan Al-Quran. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Masya Allah. Kalau Bang, satu lagi Bang, ini aku ntar dulu. Izin dulu, ini penting juga nih. Bapak Juma diterangi sekali lagi gitu ya. Kaumnya Nabi Musa itu dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu
emang sembahannya beda dengan kita ini? Ya, kalau ada orang mengatakan beda, berarti dia hoten dia itu. Ya, kalau kafir beda dia. berarti dia tidak mengakui Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya udah kalau dia begitu ya. mengakui Tuhan kita beda. Kalau begitu saya simpulkan dia udah, kalau begitu saya simpulkan dia udah kafir dia itu. Silakan Pak Juma. Allahu Akbar, masalah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa orang ini masih minim ilmu, masih perlu banyak belajar. Mungkin kaget dia ya ketika dia melihat TikTok, ini apa yang terbang-terbang banyak nih. Oh, ini gift. Bikin juga TikTok dah. Ikut-ikutan tanpa ada pengetahuan sama sekali. Nah, sekarang dia memusuhi abangnya sendiri, menggibahi abangnya sendiri, saudaranya sendiri, seukhuwannya sendiri. Apa tujuannya kira-kira? Oh, Bang Suma menyesatkan. Oke, saya menyesatkan. Lalu kamu tidak. Kamu orang baik. Kamu lebih hebat ibadahnya. Kamu lebih bermanfaat banyak kepada orang lain dibandingkan saya. Kamu lebih hebat dari orang-orang yang ada di api gitu. Jadi kami harus bilang, oh, wow, gitu. Oh, ya udahlah kalau gitu. Kirim nomor rekeningnya biar tak kirim duit untuk cukur kumis dan jenggot. Izin Iya, Gurunda, izin Gurunda. Tadi kan saya minta naik, tapi saya tidak pakai akun api ya, pakai akun yang biasa. Terus saya naik, saya bilang gini sama kafir-kafir di atas tuh, yang kafir-kafir penjilat ini tolong diam ya, saya mau dengan logika bicara. Susah di-kick. Jadi Kenapa disebut namanya lagi sih, Bunda? apa itu Bang? Ya. Jangan usah disebutin namanya lagi udah. Ya, saya rasa tidak perlu kita perpanjang ya. Saya cuma tarik bernarasi bahwasanya orang ini minim ilmu. Dia menyatakan, saya dikatakan sesat karena saya menyamakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan yang disembah oleh umat Islam itu adalah sama. Katanya saya sesat. Ya, kalau orang Yahudi menyembah kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, sesatnya di mana? Al-Quran pun mengatakan itu. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita Nabi Musa datang kepada Bani Israel. Nabi Musa datang kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan mereka menyembah kepada Allah. Dan di kalangan mereka ada yang menyembah kepada Allah. Ada yang menyembah kepada Allah. Ya, silakan. Ya itulah yang ingin ku pertanyakan ke dia, di mana penyesatannya kan. Terus saya mau kasih data ayat-ayat Al-Quran. Saya memang dibawakan saya nyimak bagaimana ininya. Ya ilah illallah. Saya memang apa ya, ingin sekalian dipermalukan lah dia kalau begitu. Ngapain lagian ke sana ngapain? Iya, udah. Nggak ada gunanya juga. Gini, ini Orang dalam kemunafikan itu nggak perlu kita datangi. Bertambah-tambah kemunafikannya nanti. Udah biarin aja. Syukur dia mau tobat, nggak mau tobat ya mudah-mudahan mati kafir kan gitu. Jadi ini stop dulu, stop. Aku typing di bawah. Botol, kau itu Udah sudah stop dulu Bunda, ada cukup Bunda. Bunda, ini tadi Bang Juma ini membahas ini bukan arah kemana-mana, berdasarkan pertanyaan Kelvin ini secara makro, jadi nggak usah diperunci menyebut nama, nanti tambah populer gitu kan, udah disepakati gitu ya, apalagi mendatangi mereka. Ini ilmu yang bermanfaat buat kita semua secara makro ya, bukan ditujukan pada satu orang, banyak orang yang kayak begini gitu loh ya. Kita kembali ke topik, oke? Makasih. Iya. Silakan Bang Juma. Sedikit lagi ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ini bukti. Jadi mengherankan kemudian ya, mengherankan kemudian
ketika ada orang mengatakan, sesatlah orang yang mengatakan bahwa apa yang saya narasikan bahwa orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Ya, tapi tidak semua Yahudi sama. Ada Yahudi yang kemudian jadi pengikut Nabi Musa, ada juga yang tidak. Bukan berarti semuanya ikut, bukan berarti semuanya tidak ikut. Jelas itu, ya. Musa menyeru kepada kaumnya, Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya, lalu kemudian inna arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepadanya siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka juga ada yang bertakwa, berarti mereka juga ada yang menyembah kepada Allah. Jadi seperti itu, ya. Silakan dilanjutkan sementara saya ada telepon dulu. Silakan Bang Handi dan Akhi Sugi dan yang teman. Silakan. Jadi kalau boleh disampaikan ya teman-teman, ini edukasi, benar memang edukasi, Bapak. Kalau ada seseorang siapapun dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu memerintahkan kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sejalan dengan ini, artinya dia adalah bukan muslim, dia kafir dia. Ya, karena sembahan para nabi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kaumnya Nabi Musa tidak menyembah Allah, ini artinya waduh, sudah jauh daripada keislaman. Ini perlu diproses secara blender orang-orang yang kayak begini. Orang yang kayak begini sudah berjamaah kelompok-kelompok pemakan babi, ya lebih baik sekalian dibayat aja, sekalian dibeliin baju baru gitu, terus diberi mahkota berduri, ya sekaligus dituhankan atau disalib dulu baru dituhankan. Karena saya lihat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendukung dia adalah di luar daripada Islam. Karena faktor koin, faktor beras, faktor apa ya, gitu ya kira-kira teman-temannya. Untuk itu ya semoga saja orang-orang kayak begini kembali ke Islam. Mari berjamaah. Mencari rezeki itu nggak perlu nyerang-nyerang. Mencari rezeki itu banyak caranya kok. Insya Allah rezeki sudah diatur, nggak kemana-mana. Mencari popularitas itu memang gampang, kalau ingin ngetop itu gampang. Langsung aja pergi ke depan istana, teriak-teriak di malam hari, langsung disorot media itu. Atau pergi ke pasar di pagi hari, teriak-teriak kayak orang gila itu, langsung ngetop itu. Atau pergi pagi-pagi pergi ke rumahnya Pak Desuki deh, teriak-teriak apa kayak di situ. Jadi Itu gini aja Bang sih. Andi. Ya silakan. Kalau mereka mengatakan bahwa Yahudi itu menyembah Yahweh bukan menyembah Allah, itu mereka kok sudah jadi Kristen ya? Yang mengatakan Yahudi menyembah Yahweh itu Kristen. Orang Yahudi nggak kenal namanya Yahweh, nggak kenal. Tanya Bang Billy kenal Yahweh enggak? Oh itu tukang kacang katanya. Nggak kenal Bang Billy, Yahweh itu nggak kenal. Berarti kalau dia mengatakan Yahudi nyembah Yahweh ya Kristen dia. Karena yang mengatakan Yahudi nyembah Yahweh itu Kristen. Orang Yahudi itu nyebutnya bukan Yahweh, Yahwah. Artinya apa? Dia yang pertama kali ada dan selalu ada dan tetap akan ada. Ya, dia kekal. Ini kalau kita lihat itu setara dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu, yang maha hidup, yang maha kekal dia. Dia lebih percaya kepada kitab orang Kristen perjanjian lama yang entah asalnya dari mana, sehingga dia itu percaya bahwa Yahudi itu nyembah Yahweh. Padahal kitab itu entah dari mana, siapa penulisnya nggak jelas, karena itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Ya, 1500 tahun setelah Musa. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri
yang saya bacakan tadi, di situ diperintahkan ya, dikatakan begini, hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah selain Allah. Masa Allah salah sih ngomong begini? Mengatakan bahwa mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang Israel itu menyembah Allah. Dia lebih percaya Bible, lebih percaya perjanjian lama daripada apa yang dikatakan Quran. Quran jelas-jelas mereka menyembah Allah. Ya, kenapa mereka menyelisih Al-Quran? Hanya berdasarkan kebencian kepada Nabi Muhammad, kepada Bang Zuma, sehingga otak mereka jadi dol. Nggak ngerti Al-Quran begitu jelas. Apa yang dikatakan? Mari kita berpegang pada kalimat atau ketetapan yang sama, bahwa kita tidak menyembah selain hanya Allah saja. Salah Allah itu mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel juga Allah. Nah inilah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ayat Quran. Mau disesatkan juga ayat Quran gitu. Karena Al-Quran mengatakan orang ahli kitab itu menyembah Allah. Salah. Aduh, benar-benar kasihan mereka. Ya, karena bodoh, karena kebencian yang timbul bukan pikiran yang jernih, bukan pikiran yang sehat, tapi justru yang timbul adalah kebodohan. Begitu. Silakan Uni Rifa, apa yang mau disampaikan? Saya minta izin dulu kepada bapak-bapak baptis saya, Bang Handi izin, Bang Zuma izin, Pak Desugi izin, antum bertiga bapak baptis saya, salah saya berarti antum yang salah. Maksudnya gini, saya mau agak sedikit menghimbau, boleh nggak izin banget? Ini keluar dari topik. Ini dari sisi pribadi saya, boleh nggak? Kalau diizinkan saya lanjut, kalau nggak saya turun. Oke. Saya mohon dengan sangat, ya, nih, wallahi demi Allah saya bergetar hati ini. Saya minta mohon dengan sangat, ikhwah. Saya mohon dengan sangat. Abang saya, Bang Zuma, Pak De saya, Pak Desugi, Bang Handi Selebes. Mereka berjuang di jalan Allah, menyiarkan Islam berhadapan dengan penghujat, orang kafir, musyrik, munafik. Mohon dengan sangat kalau antum tidak bisa memberikan kepada mereka amunisi atau bantuan support system atau apapun, mereka juga nggak akan memaksa antum memberikannya. Mohon jangan tambahilah beban mereka, please. Nggak perlulah antum menyampaikan info-info nggak penting kepada mereka. Jangan dibakar, jangan, tolonglah. Mereka adalah orang yang berjuang membela agama kita. Paling penting bagi mereka adalah apa? Mereka tenang. Mereka bisa nyaman ketika mereka berdebat, menyampaikan keilmuan mereka. Jangan kalian tambah-tambahi dengan memberikan beban kepada mereka, ngadu ini, ngadu itu, cerita ini, cerita itu. Nggak penting. Yang penting itu kita saling bersinergi. Antum sebagai netizen dapat ilmu dari mereka bertiga. Jangan kalian karena ingin dekat dengan mereka menjual cerita. Nanti kata Rasulullah, cukup berdusta seseorang menyampaikan semua informasi yang dia dengar kepada orang lain. Ayolah, apa masalahnya kalian selalu kasih tahu, ini loh Bang Zuma, si ini begini-begini. Boleh, bukannya nggak boleh dekat dengan Bang Zuma, Pak Desugi, Bang Handi dengan memberikan informasi, nggak apa-apa. Tapi pikir dulu, penting nggak itu buat mereka bertiga? Saya keluar dari topik malam ini, wallahi saya minta maaf. Saya ganggu Bang Zuma, saya ganggu Pak Desugi diskusi dan Bang Handi. Saya minta izin di warung di komalnya KHST. Tolong kalau seandainya tidak mampu membantu mereka ikut berdakwah, jangan tambahkan pikiran mereka dengan menyampaikan informasi tak penting. Jagalah mereka. Itu loh. Kalau masalah pribadi kami, kan sudah berkali-kali Bang Zuma katakan. Nggak perlu kami mau dicaci, difitnah, dihina, dinista. Tak perlu kalian kabarkan. Tapi kalau agama kita misalnya begini, ada syubhat baru, kami harus menjawabnya. Berikan kepada kami infonya, nggak apa-apa. Saya belajar untuk menjawabnya gimana. Bang Zuma maju untuk menjawabnya.
Tapi kalau masalah pribadi, Bang Zuma dibilang begini begitu, kalau Allah hendak memuliakan Bang Zuma, mati pun kalian menghinakan beliau, beliau kan tetap mulia. Kalau Allah hendak menghinakan Bang Zuma, mati-matian pun kalian mandikan Bang Zuma dengan emas sekalipun, beliau akan dihinakan Allah. Buat apa? Menambah-nambahkan. Supaya apa? Supaya mereka ngamuk-ngamuk di Komal. Supaya mereka apa? Buat apa? Mereka ini, abang-abang saya ini, bapak-bapak saya ini manusia juga. Rasulullah saja bisa marah, Rasulullah bisa kesal, kononlah mereka. Jadi gunakanlah telinga kita untuk mendengarkan ilmu, masuk ke hati kita, kita aktualisasikan dalam kehidupan. Tidak perlu mendengarkan berita-berita yang tak penting, tak koceng. Tolonglah. Saya tadi malas naik, serius. Tapi harus biarlah Bang Zuma marah dengan Pak D, dengan Bang Handi sama saya. Paling saya disentil sama orang-orang ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya minta tolong sama ikhwah semua yang mencintai mereka ini. Tak usahlah bahas-bahas yang gak penting. Makin kalian bahas, makin kalian pentingkan orang itu. Don't make stupid people famous. Tugas kami ini, artinya aku mencintaimu Pak D. Dah. Tolonglah. Mencintaiku stupid. Apa stupid? Pak D pun kayak gitu. Orang lagi serius pun diganggu. Nangis aku nanti. Intinya tolonglah, minta tolonglah. Saya sangat berharap netizen semua kita bersinergi. Mari kita hindari perpecahan di kalangan umat. Ada anjing, biarkan menggonggong. Jangan kita ikut jadi anjing, biarkan. Ya, ada babi makan tai, jangan ikut-ikut makan tai. Biarkan mereka. Ya, saya tidak peduli. Hari ini saya mau dimaki sama Pak Disugi, Bang Handi, Bang Zuma. Tidak peduli aku lagi. Saya cuma minta tolong. Biarkan kami menyampaikan risalah apa yang dibebankan kepada kami. Bang Zuma dibebani dengan tanggung jawab menginjili seluruh alam. Bang Zuma tolong injili kecoa. Mau tahu aku. Intinya sudah stop mengabarkan kabar-kabar nggak penting kepada Bang Handi, Pak Disugi, dan Bang Zuma, kecuali itu memang demi kemaslahatan. Maksudnya apa? Misal Bang Zuma ternyata ada yang begini dan itu menyebabkan kerusakan kepada finansial, kondisi fisik, ada yang mau membunuh Bang Zuma. Sabarkan, tidak apa-apa. Tapi kalau Bang Zuma, ada yang menceritakan Bang Zuma di Komal orang. Nggak perlu kalian kasih tahu. Sebelum Abraham ada, mau Pak Disugi kek, Bang Handi kek, Bang Zuma kek, saya kek, kami sudah dikata-katai orang. Kalau kami tidak mau dikata-katai orang, kami tidak maju di sini. Karena kami tahu kami akan dikata-katai Nabi aja dibunuh, apalagi kami. Tolong, saya cuma itu aja. Saya nggak tahu kalian nggak mau benci kalian sama saya, mau saya nggak peduli aku. Aku mau saudara-saudaraku, abang-abangku yang berjuang di jalan ini, jalan yang kalian pikir mungkin, wah enak kali ya Uniripa sama Pak Disugi, Bang Handi, Bang Zuma ini ngomong-ngomong, dapat koin, dapat gift, disayang orang. Enak kali menurut kalian. Kalian nggak tahu yang kami hadapi apa, ancaman pembunuhan, laporan begini, kebencian-kebencian dari kaum munafik. Tolonglah, aku cuma minta tolonglah netizen-netizen, ikhwah-ikhwah semua yang aku cintai karena Allah. Mari sama-sama kita jaga apa mereka nih, kita jaga kondisi psikis mereka, kita jaga mereka supaya kita doakan mereka. Udah itu aja lah, banyak ceritaku, dikik pula aku nanti sama KSI. Udahlah ya. Oke Pak D, Bang Handi, Bang Zuma, aku izin turun. Ya minta maaf kalau aku ada salah-salah kata. Nggak apa-apa lah kalau kalian yang marahi aku, asal jangan yang marahi aku sih seger-seger aja. Udah, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang Zuma, Pak Disugi, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kelvin. Oke, Kelvin, gimana? Mau disadarkan sekarang atau mau besok? Enggak, sekarang gini, aku mau tanya lagi. Tadi kan bahas kafir segala macam, itu maksud dari kafir itu ditunjukkan sama siapa sih sebenarnya? Kafir itu ditunjukkan sama orang atau agamanya gitu. Jadi aku tuh penasaran gitu, kafir tapi ngomong kafir ditunjukkan sama siapa, entah orangnya atau agamanya gitu. Jadi penasaran juga karena dari tadi kafir ngomong kafir ini. Oke. Sip, saya jawab ya. Jadi gini, kenapa Anda ini terlalu sensitif atau tensinya naik ketika mendengar kata kafir?
Ini karena Anda telah ketipu oleh kitab Anda, LAI. Kata kafir, bentar Bang, jangan dibantah dulu Bang. Selesaikan, biar saya selesaikan supaya Anda tidak salah paham ya. Oke? Oke Bang, oke Bang. Oke, sip. Jadi Bang, di dalam Bible kata kafir itu salah peletaan. Dulu itu bukan kata kafir di situ Bang, tapi bodoh. Nah, sekarang kata bodoh diganti kafir. Itu sebenarnya nggak nyambung. Kata kafir itu Bang, kalau Anda tahu maknanya, Anda nggak akan tensi. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab ketika dikatakan kafir nggak naik tensinya Bang. Nggak. Mereka sudah ngerti apa maksudnya kafir itu. Kafir itu orang yang menutup diri. Dan kata kafir juga dipakai untuk bahasa Inggris. Tahu Anda? Cover, penutup. Ya, cover, menutup. Penutup, cover buku, tutup buku itu. Cover ya? Buku, tutup buku. Aduh, noise Bang Ali Musa, noise. Jadi, kata kafir itu orang yang menutup diri dari semua agama untuk menyebut orang di luar agamanya. Yang paling halus itu adalah Islam, yaitu kafir, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Nah, sementara kalau di Kristen, orang yang di luar agamanya, di luar golongannya, Yesus memakainya dengan kata anjing. Anda lihat di dalam Matius 15 ayat 26. Ketika ada orang perempuan minta tolong kepada Yesus, ini orang Samaria, minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Apa kata Yesus? Tidak layak roti dilemparkan kepada anjing. Ya, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Nah, mana yang lebih kejam, yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing atau menyebut orang lain kafir? Jawab Bang. Apa Bang? Mana yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing atau menyebut orang lain kafir, yang artinya menutup diri? Itu dia tadi Bang, pemahamanku sekarang. Saya tanya Bang, jangan kemana-mana. Saya tanya. Tadi sudah saya jelaskan, ada perempuan Samaria. Orang Samaria ini orang di luar dari dakwah Yesus. Ya. Minta tolong kepada Yesus karena dia bukan orang Yahudi, disamakan dengan anjing. Pertanyaan saya, mana lebih sadis menyebut orang kafir, yang menyebut orang dengan kata kafir yang artinya menutup diri dari kebenaran Islam, atau menyebut anjing? Ayo, secara akal sehat, Anda saya harap jujur. Kecuali Anda nggak bisa jujur, ya nggak apa-apa. Ya jujurnya berarti yang dikatakan kafir ini yang di luar agama Muslim, betul enggak? Betul. Nah, berarti Yesus menyebut orang di luar agama dia dengan sebutan anjing. Pertanyaan saya, mana yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing, menyamakan orang dengan anjing, atau menyebut orang lain kafir? Mana yang lebih sadis? Ayo jawab, jujur. Lebih sadisnya manggil anjing Bang. Nah, itu pinter Anda. Islam lemah lembut memanggil orang lain kafir. Orang-orang yang menutup diri, hai kafir. Orang yang menutup diri, hai anjing. Mana? Kira-kira yang enak didengar telinga yang mana Bang? Kalau untuk saat ini Bang, yang lebih dominan sekarang kafir ini. Cuman bingung juga kalau disamakan dengan anjing. Ya, aku pun bingung di situ. Nah, itu dia. Itu di dalam kitabmu Bang. Matius 15 ayat 26, Anda baca baik-baik. Buka kalau ada Alkitab di situ. Itu masalah ya, kalau masalah kitab ini kayak masih belum vakum. Kalau buka Alkitab pun kayak masih ngawur gitu bilang. Ya udah buka aja, ini saya kasih tahu. Enggak, masalahnya aku nggak ada kitab Bang. Nah, dicatat aja, diingat-ingat ya. Matius 15 ayat 26. Anda buka nanti ya kalau ada Alkitab. Udah, itu saja jawaban saya Bang. Apalagi yang mau ditanyakan? Berarti bukan apa loh Bang, bukan menjelekan atau gimana. Berarti orang yang teriak-teriak kepada umat yang lain bilangnya kafir, kayak contohnya kayak yang lebih dominan sekarang ngomong kafir itu kayak dari saudara abang lah, bukan oknum bilang, oknum mengatakan sama kami kafir karena ibaratnya karena
paham dengan agama Muslim gitu. Menutup diri dari agama Islam, tidak mau terima agama Islam, menutup diri. Entah Islam itu benar, entah salah, pokoknya saya nggak mau ikut. Nah itu kafir namanya, orang yang menutup diri. Orang Arab bang, kalau menanam biji-bijian di tanah lalu ditutup, itu juga menggunakan kata kafir bang. Pergantian siang dan malam juga menggunakan kata kafir. Siang menutup malam, malam menutup siang juga menggunakan kata kafir. Karena kafir itu artinya menutup. Nah, secara spesifik di dalam keislaman artinya apa? Orang-orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Intinya itu. Jadi kata kafir itu nggak kejam, kelihatan sadis, kelihatan kejam karena diambil oleh Bible, diletakkan yang tidak pada tempatnya. Yaitu dulu menggunakan kata jahil, direvisi, dimasukkan kata kafir. Artinya orang-orang kafir adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling goblok, orang yang jahil. Begitu bang? Kan jadinya rancu, kacau nih kata kafir jadinya setelah di Bible. Makanya tanyakan ke orang Islam, apa itu kafir? Orang yang menutup diri, bukan orang yang jahil. Begitu bang. Jadi gitu bang, karena ada juga kemarin kan ku tengok di TV kemarin, sempat nonton sih, cuman pas perayaan Natal itu kan ada ustadz datang ya, cuman dia katanya kalau kafir itu nggak sesuai, ibaratnya kayak kafir itu diajarkan kepada orang yang nggak beragama. Jadi kalau karena Kristen beragama berarti nggak dijadikan kafir. Makanya aku bingung, kafir ini tunjukkan sama siapa, orang atau agama gitu. Nah, orang kalau orang kan berarti orang kan nggak percaya agama. Berarti kalau ibarat kafir ditunjukkan kepada agama yang nggak sesuai dengan agama yang lain, berarti aku paham di situ bang. Tapi kalau ibaratnya kayak ada juga ustadz ngomong kayak gini, kafir itu ditunjukkan kepada orang yang nggak beragama. Kayak saya tadi contohnya. Bukan, itu salah bang. Kafir itu ditunjukkan kepada orang di luar Islam. Mau dia agamanya apapun, kalau dia tidak Islam disebut kafir. Artinya orang yang menutup diri dari Islam. Begitu bang. Jelas ya? Iya bang, berarti kalau aku paham bang. Tapi kalau ibaratnya kayak beli juga dari kemarin kayak gitu, kafir, tapi ada juga satu ngomong kafir nggak kayak gini. Satu ngomong kafir yang kayak gini. Ya, kan Anda sudah saya kasih tahu secara kaidah bahasa. Ya kan? Mana yang benar nilai sendiri. Dia ngomong itu pakai kaidah bahasa enggak? Diterangkan dulu kafir itu artinya apa? Kan begitu. Nah, sudah saya terangkan, kafir itu artinya menutup diri. Bahkan kata kafir juga ada di dalam bahasa Inggris, itu menyerap dari bahasa Arab. Artinya apa? Penutup. Oke? Jelas. Dah, apalagi? Jangan di situ-situ aja. Oke, apa bang, yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bang Ali Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sugi, silakan. Kata Pak De, jangan di situ-situ aja. Terus dia harus kemana Pak De? Yang lain yang dibahas, apa lagi? Oh sekarang bang, Pak, cuman itu aja dulu. Soalnya aku mau tidur juga, besok mau kerja nih bang. Bukan. Oh ya. Mulai berpikir kritis ya bang. Kita beragama itu seperti yang saya sampaikan di awal, kita beragama itu tidak hanya bisa manggut-manggut apa yang dikatakan oleh pemimpin agama kita lalu kita mengangguk-angguk. Bukan begitu beragama. Makanya di dalam Al-Quran kita ditegur, afala yatawakilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun. Apa kamu tidak mau mikir? Nah, jadi kita beragama harus berpikir. Kalau kita ya hanya mengandalkan iman, ini sangat berbahaya. Saya kasih contoh begini, secara analogi. Anda melihat air bening di dalam aqua. Anda main percaya aja, itu air bisa saya minum. Tanpa mau menelaah, tanpa mau menggunakan akal sehat. Langsung main tenggak, entah itu asalnya dari mana, nggak tahu. Ada tergeletak, wah bening tuh, air tuh. Diminum. Karena tak modal percaya, ternyata yang diminum thinner. Karena thinner itu jernih juga kayak air bang. Coba. Tapi kalau Anda mau menggunakan akal, ini air atau tidak ya? Aku selidiki dulu lah. Coba, aku buka, aku cium baunya. Oh ternyata thinner. Ah nggak jadi saya minum. Tetapi setelah diselidiki, kita cium, oh ternyata ini air. Baru kita minum. Itu yang benar seperti itu bang.
Dan Tuhan itu memberikan akal sehat itu sebagai standar untuk membedakan ini salah, ini benar. Bukan iman yang dipakai, Bang. Iman tidak bisa dijadikan standar untuk membedakan ini salah, ini benar. Kalau iman bisa dijadikan standar ini salah, ini benar, maka orang nyembah sapi juga benar berdasarkan imannya. Orang nyembah gunung juga benar berdasarkan imannya. Tetapi secara akal, apakah benar sapi Tuhan? Apakah benar gunung Tuhan? Apakah benar anak Maria itu Tuhan? Gunakan akal. Tapi kalau imani saja, sapi bisa jadi Tuhan, anak Maria bisa jadi Tuhan, gunung bisa jadi Tuhan, sandal jepit pun bisa jadi Tuhan. Kalau cuma modal imani saja. Makanya Anda diberi akal sehat oleh Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Jangan ketika Anda meninggal, akal Anda masih tersegel rapi, karena nggak pernah digunakan. Tuhan marah nanti. Ini, wah hebat nih orang ini kok akalnya masih tersegel ya. Ternyata nggak pernah digunakan, Bang. Nah, itu bahaya itu, Bang. Ya. Oke Bang, izin turun bukannya sengaja, bukan ibaratnya kayak turun dari pembicaraan karena besok juga ada jadwal kerja. Jadi Oke Bang, sip, makasih ya. Yo Bang. Oke, silahkan pasien selanjutnya yang mau coba-coba untuk menjajal ilmunya. Di sini ada Bang Ali Musa yang baru naik, kita suruh kerja dia. Oke, silakan. Yang Karisten mau naik pasien selanjutnya. Untuk yang ada di YouTube, terima kasih ya. Ini sudah 2 jam 9 menit. Saya kira kita akhiri dulu perjumpaan kita di sesi ini. Bukan berarti kita tidak jumpa lagi. Insya Allah nanti kalau ada Kristen yang berkualitas itu debatnya, kita live-kan lagi. Tetap stay tune di Studi Kristologi. Emang ada Pak Reaksi. Kristen yang berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak De, emang ada Kristen berkualitas? Enggak ada. Pak De ini ngomong. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Aku dari tadi live-nya 4 jam mulu. Ayo silakan naik pasien selanjutnya. Tunjukkan keahlian kalian dalam bidang terserah. Bidang apa? Aku mau nyanyi sesuatu boleh nggak ya? Mau nyanyi Happy Birthday to you. Tapi belum, setengah jam lagi. Untuk siapa? Ayo tebak. Happy Birthday to you. Ayo tebak. Bang Juma. Happy birthday to you. Happy birthday to Bang, aku orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun Bang. Arti harus kau kasih aku kado. Gak mau tahu aku. Bang, masih teleponan dia. Bang, aku orangnya pertama ngucapin selamat ulang tahun. Jadi abang harus kasih aku kado. Kabur Oten. OTST. Saya izin berkuar-kuar. Nanti Ustadz Cuki yang mengkritisi kalaupun apa yang saya sampaikan salah. Seperti biasa saya membawa kabar apa namanya sambil tertawa jadi nggak nyambung nanti ceritanya. Oh iya. Nah, saya grogi sama netizen nih ya. Netizennya Akhi Zumani galak-galak, kalau sama saya itu galak-galak mereka. Jadi saya mesti senyum-senyum untuk menghilangkan rasa nefas. Begini ya, nanti tolong dikritisi kalaupun ada yang salah dari apa yang saya sampaikan nanti. Mungkin karena agak panjang, jadi Ustadz Suki mesti jeli ketika saya menyampaikan supaya mana yang salah dan mana yang benar dapat dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Saya akan mengesahkan tentang bagaimana ketika para nabi Allah turunkan pada masanya, pada zamannya, di mana para nabi itu Allah utus ke tengah kaumnya, yang dimana semacam Nabi Daud alaihissalam
beliau Nabi Daud itu bukan orang yang gagah atletis seperti baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ataupun seperti Nabi Ibrahim, tidak ya. Kalau Nabi Ibrahim itu atletis badannya, tapi Nabi Daud biasa-biasa saja. Nah, Nabi Daud itu diutus oleh Allah ke tengah-tengah kaumnya ketika bangsa-bangsa kala itu mereka berbangga-bangga dengan kekuasaan, dengan kerajaan-kerajaan mereka yang sangat luar biasa, dengan bala tentara-tentara mereka yang sangat kuat. Bahkan ada yang namanya Jalut, itu di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran itu dengan jelas diterangkan bahwasanya Jalut ini adalah seorang tentara dan dia adalah raksasa. Dan tidak ada satupun di antara yang menjadi musuhnya kerajaan itu dapat menang berperang melawan kerajaan yang mempunyai tentara yang bernamakan Jalut. Namun Allah tundukkan kerajaan itu dengan lahirnya, di mana Nabi Daud alaihissalam dahulu Allah utus ke tengah-tengah mereka untuk mengalahkannya, sehingga dengan sebutir batu, bermodalkan sebutir batu dan ketepel, itu pun Jalut dapat mati. Nah ini ya, tapi tidak pada zaman itu ketika Daud ini dapat mengalahkan raksasa yang sangat dan mereka menyanjung Daud dengan kehebatannya, namun tidak ada satupun dari mereka kalangan mereka yang menuhankan Daud sebagai Tuhan. Nah, lalu bagaimana sepeninggalan Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah utus ke tengah kaumnya, yakni Bani Israel, dengan kala itu mereka berbangga-bangga pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ataupun Nabi Salomo. Itu mereka berbangga-bangga dengan kemewahan kerajaannya, dengan kekuasaannya, sehingga Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis itu singgasananya itu terbuat dari emas. Lalu Ratu Bilqis ini diundang oleh Salomo ya, berkunjung ke kerajaan Salomo, yang dimana kerajaan Salomo itu dibuat dengan sekejap mata, lantainya pun dapat berkilau-kilau bak laksana air di bawahnya, dan nampak ikan-ikan berenang di bawahnya. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak terkalahkan pada zaman itu tentang kemewahannya, tentang kemegahannya, tentang mukjizat yang Allah berikan, Allah bekalkan kepada beliau. Dan pada zaman itu orang-orang sangat mengaguminya, sangat membanggakannya, tapi tidak ada satupun dari mereka pada kaumnya menjadikan Salomo itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana tentang Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam Allah utus ke tengah-tengah kaumnya pada zamannya, yang dimana para raja-raja terdahulu senang bernujung, senang membuat sihir, senang membuat tipu daya dengan mantra-mantra, sehingga Fir'aun pun mereka memelihara ahli nujung, mereka memelihara sihir, sehingga mereka